Saya akan membacakan surat ke-8 Kartini. Profesor Dr. G.K. Anton Dejena, 4 Oktober 1902. Luar biasa bagi laki-laki yang memiliki istri tidak hanya sebagai pengurus rumah tangga, ibu dari anak-anaknya, tetapi juga sahabat yang berminat dengan pekerjaannya, menghayati bersama suaminya. Hal ini tidak diragukan lagi, sangat bernilai bagi laki-laki itu. Jika dia tidak angkuh dan berpikiran sempit. Sungguh sudah cukup banyak orang seperti itu, yang memandang minat istri atas pekerjaannya, sebagai kehendak, keingintahuan, dan campur tangan. Nah, perlahan-lahan saya memasuki bidang emansipasi perempuan. Bidang ini sudah cukup lebih dari cukup Tuan dengar di Eropa. Apabila masalah perempuan telah menarik perhatian Tuan, di tahun-tahun mendatang Tuan akan lebih memperhatikannya, karena sekarang Tuan juga mempunyai seorang putri untuk dibesarkan. Apabila di sini kami meminta pendidikan dan pengasuhan anak-anak untuk anak perempuan, ya kami mohon dengan sangat, bukan karena kami ingin menjadi perempuan saingan laki-laki dalam perjuangan hidup ini, melainkan karena kami yakin akan pengaruh besar yang mungkin datang dari kaum perempuan ke kehidupan ini. Kami ingin menjadikan perempuan lebih cakap untuk melakukan tugas besar yang ibu alam meletakkan sendiri dalam tangannya, agar menjadi ibu untuk menjadi pendidik pertama umat manusia. Bukankah mulanya dari perempuan juga manusia memperoleh pendidikan yang paling tinggi, yang dalam banyak hal mempunyai arti selama hidupnya? Adalah perempuan, kaum ibu, yang pertama-tama meletakkan di dalam hati manusia bibit pertama dari kebijakan dan keburukan yang biasanya akan tetap terkenang sebagai manusia sepanjang hidupnya. Bukan tanpa alasan orang-orang berkata, baik laki-laki maupun perempuan telah meminumnya bersama-sama air susu ibu. Dahulu kami mengira bahwa mereka yang secara intelektual berkembang dengan baik juga memiliki budi pekerti yang tinggi. Sayangnya, dengan segera kami terbangun dari mimpi itu. Kami belajar bahwa perkembangan intelektual yang sangat tinggi sama sekali bukan ijazah superioritas budi pekerti. Kami sangat tersentuh dan pedih perih ketika memaklumi penemuan ini. Ketika kami telah pulih dari rasa emosi yang besar ini, kami mendalami pertanyaan itu dan menyelidiki penyebabnya. Dan di sana kami kembali menghadapi kebenaran kedua. Bukan sekolah saja yang harus mengembangkan pikiran anak, tetapi juga terutama keluarga di dalam rumah yang harus mendidik. Sekolah mengembangkan kecerdasan, keluarga membentuk karakter. Kepada kaum ibu, pusat kehidupan rumah tangga dibebankan tugas besar dalam mendidik budaya anak-anaknya, bagian yang membentuk budi pekerti mereka. Biarlah gadis-gadis itu pendidikannya yang baik, persiapkan mereka dengan baik untuk tugas besarnya. Oh, semoga para ibu tahu apa jadinya yang akan mereka dapatkan ketika kebahagiaan perempuan terbesar dianugerahkan kepadanya, yakni kekayaan ibu. Bersamaan dengan menerima anak itu, mereka juga menerima masa depan. Oh, seandainya sang ibu bisa melihat dengan jelas dan gamblang kewajiban yang dibebankan keibuan pada dirinya. Mereka mendapatkan anak bukan untuk diri mereka sendiri. Mereka harus membesarkannya untuk suatu keluarga besar yang suatu hari nanti anak itu akan menjadi bagiannya, yaitu keluarga raksasa yang disebut masyarakat. Oleh karena itu, kami meminta adanya pendidikan dan pengasuhan untuk anak perempuan. Kami sangat yakin bahwa peradaban masyarakat Jawa tidak akan bisa maju pesat selama kaum perempuan dikucilkan dari usaha memajukan bangsa. Karya memajukan peradaban haruslah diserahkan kepada kaum perempuan, dan dengan demikian peradaban akan berkembang pesat di kalangan masyarakat Jawa. Cintakanlah ibu-ibu yang kuat, berakal, maka tanah Jawa akan memperoleh pekerjaan yang cakap untuk kemajuannya. Dan mereka akan menurunkan peradaban dan perkembangannya kepada anak-anaknya, anak-anak perempuannya yang akan menjadi ibu pula. Sedangkan putra-putranya pada suatu hari nanti pasti akan dipanggil untuk menjadi penjaga kepentingan bangsanya. Oh,
Bilakah masanya saudara-saudara sebangsaku akan menganut paham ini? Saya khawatir masa itu masih akan sangat jauh. Tapi jika tidak segera dimulai, hal ini akan menjadi semakin jauh dan realisasinya akan lebih lama lagi. Semua permulaan itu sulit bagi banyak perintis. Kehidupan mereka penuh dengan kepahitan dan dapat dimengerti bahwa orang tua lebih suka melihat anak-anak mereka memilih nasib yang memberi mereka lebih banyak jaminan untuk kehidupan yang bahagia daripada memilih nasib yang sebelumnya dapat dipastikan dengan penuh kepahitan. Baiklah, sekian dari saya membacakan puisi 8 dari buku Kartini. Terima kasih.